Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas formulasi dan teknologi sediaan solida. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 S1 Farmasi 5B yang beranggotakan Latifatun Amaliyah, Putri Estiana Anggraini, dan Diska Stianingsih. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas beberapa topik, yaitu yang pertama adalah definisi tablet hisap, yang kedua alasan pemilihan sediaan tablet hisap, yang ketiga pertimbangan pemilihan bahan aktif sediaan tablet hisap dequalinium klorida, yang keempat preformulasi, alasan pembuatan dan formulasi tablet hisap dequalinium klorida, yang kelima pengujian pembuatan tablet hisap dequalinium klorida. Pendahuluan. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedemikian pesat di era globalisasi yang serba instan ini, mengharuskan bidang teknologi farmasi untuk selalu mengikutinya. Salah satu bentuk sediaan farmasi yang paling banyak digunakan adalah tablet, karena mempunyai beberapa keuntungan antara lain ketepatan dosis, dapat dikemas secara baik, praktis transportasi, serta mudah pemakaiannya dan stabilitas obat yang baik selama penyimpanan. Definisi tablet hisap. Tablet hisap merupakan sediaan padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat, umumnya dengan bahan dasar beraroma dan manis yang dapat membuat tablet melarut atau hancur perlahan-lahan dalam rongga mulut. Menurut Mahasiswa 2013, obat-obat yang bisa dikombinasi dalam tablet hisap adalah vitamin, antiseptik, anestesi lokal, antibiotik, antihistamin, antitusif, analgetik, dekongestan, dan demulsion. Selanjutnya, alasan pemilihan sediaan tablet hisap. Sediaan tablet hisap lebih efektif untuk memperoleh efek lokal di mulut dan tenggorokan dibandingkan sediaan oral lainnya. Pelepasan zat aktif secara perlahan-lahan pada tablet hisap juga menjadi salah satu tujuan dipilihnya sediaan tersebut. Dengan adanya pelepasan secara lambat, maka pengaruh anti radang yang ditimbulkan tidak berlangsung dalam satu waktu, melainkan secara perlahan-lahan, sehingga tidak mengurangi kenyamanan pasien dalam penggunaannya. Baik, berikutnya pertimbangan pemilihan bahan aktif sediaan tablet hisap dequalinium klorida. Dequalinium klorida adalah antiseptik bakterisida terhadap banyak gram positif dan gram negatif bakteri, dan efektif melawan jamur. Hal ini terutama digunakan dalam bentuk dari lozenges dalam pengobatan infeksi ringan mulut dan tenggorokan. Senyawa ini berkhasiat bakterisid dan fungisid kuat terkecuali terhadap basil TBC dan lepra, terhadap spora dan virus kurang aktif. Kandungan dequalinium klorid dalam tablet hisap merupakan suatu bahan antibakteri dan jamur yang efektif untuk membunuh berbagai macam bakteri gram positif dan gram negatif, Candida albicans, dan bakteri yang resisten terhadap antibiotik. Selanjutnya, preformulasi, alasan pembuatan, dan formula tablet hisap dequalinium klorid. Yang kesatu ada monografi bahan aktif. Dequalinium klorid nama resmi, nama lain 4,4 lamino 2,2 dimetil NN dekametilenadi atau quinolinium klorid. Rumus molekul C30H40 C12N4, bobot molekul 527,6, dan ini gambar dari struktur molekulnya. Selanjutnya, pemerian serbuk putih krem tidak berbau atau hampir tak berbau, kelarutan, sukar larut dalam air, larut dalam 30 bagian air mendidih, sukar larut dalam probaja 1,2 diol. Inkompatibilitas, dequalinium klorida tidak kompatibel dengan sabun dan surfaktan anioni lainnya, dengan fenol dan dengan klorokresol. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik, titik lebur lebih dari 300 derajat Celcius. Yang kedua, manitol, nama resmi manitol P, rumus molekul C6H4O6, berat molekul 182,17, struktur molekul bisa dilihat gambarnya. Pemberian
serbuk hablur atau granul mengalir bebas, putih, tidak berbau, dan rasa manis. Selanjutnya, kelarutan mudah larut dalam air, larut dalam basah, sangat sukar larut dalam etanol, praktis tidak larut dalam eter. Kegunaan pengencer untuk preparat lifilis, zat pemanis tablet, dan pengencer kapsul serta agen tonisitas. Penyimpanan dalam wadah tertutup rapat, kestabilan manitol stabil dalam keadaan kering dan dalam larutan air. Solusi dapat dilestarikan dengan filtrasi atau autoklav dan jika diperlukan dapat diautoklav berulang tanpa fisik yang merugikan atau efek kimia. Rank 20-90%. Selanjutnya, amilomedis nama resmi, nama lain pati jagung, rumus molekul C6H10O5, kelarutan praktis tidak larut dalam air dingin dan dalam etanol, pemberian serbuk sangat halus, kestabilan pati jagung sterilizable, dapat disterilkan dengan autoklav pada 121 derajat Celcius selama 20 menit dengan etilen oksida atau dengan iradiasi. Penyimpanan dalam wadah tertutup rapat, kegunaan zat pengikat dan pelicin, rank 5-20% sebagai pengikat dan 5-10% sebagai pelicin. Yang selanjutnya D. Red cherry. Nama lain Cerasus, Ceracearonge, Rojoceraza, Sour cherry. Deskripsi USNF 26 jus cherry. Cairan yang merupakan buah massa dari Promocerasus dalam keluarga Rosaceae. Tidak mengandung kurang dari 1% asam malat. pH 3-4. Kegunaan sebagai pewarna dan perasa. Penyimpanan, simpan di tempat yang kedap udara, yang tidak terkena udara bebas dan terlindungi dari cahaya matahari. Selanjutnya, 2. Alasan penambahan bahan. Amilomidis, zat pengikat dan pelicin. Pati jagung dapat dikategorikan sebagai pelicin dan konsentrasi sebagai pengikat 5-20%. Manitol, zat pengisi dan pemanis. Manitol memiliki rasa manis kira-kira 72% dari sukrosa. Red cherry pewarna. Sebagai pewarna dan perasa, pewarna organik, memiliki toksisitas yang rendah. Selanjutnya, 3. Alasan pemilihan metode pembuatan. Berdasarkan pertimbangan sifat bahan yang tahan terhadap pemanasan, membutuhkan tingkat kekerasan yang tinggi, tidak rapuh, dan beberapa bahan yang dalam pengerjaannya membutuhkan pelarut air, serta terdapat bahan yang bentuknya berupa larutan, maka metode yang dipilih adalah dengan granulasi basah. Metode granulasi basah dalam proses penambahan cairan pada suatu serbuk atau campuran serbuk dalam suatu wadah yang dilengkapi dengan pengadukan yang akan menghasilkan granul. Selanjutnya, yang keempat, formulasi. Rancangan formulasi. Dalam satu tablet 200 mg mengandung dequalinium klorida 0,25 mg, amilomidis 5 mg, red cherry 0,5 mg, dan manitol 179,25 mg. Dalam perhitungan batch, dequalinium klorida 0,25 mg dikali 100 sama dengan 25 mg, amilomidis 5 mg dikali 100 sama dengan 500 mg, red cherry 0,5 mg dikali 100 sama dengan 50 mg, dan manitol 179,25 mg dikali 100 sama dengan 17.925 mg. Alat dan bahan. Dalam pembuatan tablet hisap dequalinium klorida, alat yang digunakan yaitu berupa neraca analitik, gelas beker, ayakan nomor 6, 12, dan 20, mesin pencetak tablet. Sedangkan bahan yang digunakan dequalinium klorida, amilomidis, red cherry, manitol, dan air hangat. Selanjutnya ada pengujian pembuatan tablet hisap dequalinium klorida. A. Uji granul. Pemeriksaan sifat fisik granul dilakukan untuk mengetahui sifat alir granul
yang berpengaruh terhadap kualitas tablet yang dihasilkan. B. Uji keseragaman. Keseragaman sediaan dapat ditetapkan dengan salah satu dari dua metode, yaitu keseragaman bobot dan keseragaman kandungan. Uji waktu hancur. Waktu hancur adalah waktu yang dibutuhkan tablet pecah menjadi partikel kecil atau granul sebelum larut dan diabsorpsi. D. Uji kekerasan tablet. Pada umumnya, tablet harus cukup keras dan tahan pecah waktu dikemas, dikirim, dan waktu penyimpanan. Tetapi tablet juga harus cukup lunak untuk hancur dan melarut dengan sempurna begitu digunakan atau dapat dipatahkan dengan jari bila tablet perlu dibagi dalam pemakaiannya. E. Uji disolusi. Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui banyaknya zat aktif yang terabsorpsi dan memberikan efek terapi di dalam tubuh. Dan yang terakhir, F. Uji penetapan kadar zat berkhasiat. Untuk mengevaluasi kemanjuran suatu obat, jumlah obat dalam tablet harus dipantau pada setiap tablet atau batch. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.